Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Alfaruk dalam channel Belajar Dimas Alfaruk Dimas Pecinta Online. Ini adalah saya masuk ke akun Starling. Sebenarnya ini saya ubah namanya. Nah, gimana taunya diubah? Ini logonya di sini ini SJ, berarti namanya adalah dua huruf mengandung mengandung huruf SJ. Sedangkan di sini saya ubah jadi Raden Rahmat gitu. Ini adalah nama palsu, bukan nama sebenarnya. Nih, saya perbesar ya. Ini adalah email palsu, bukan email sebenarnya. Dan ini adalah nomor HP acak palsu. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan atau persis dengan nomor Anda. Ini hanya acak saja. Apa tujuannya? Semudah itu mengelabui orang. Jadi seakan-akan akun Starlingnya bisa dibuka. Kenapa saya bilang begitu? Karena akhir-akhir ini banyak akun Starling yang nggak bisa melakukan pembayaran ataupun pada saat dibuka seperti ini tidak tertaut dengan Starlink manapun. Nah, ini kan, nih, tidak ada. Pada saat buka beranda, tidak ada menu-menu lainnya. Cuma seperti ini. Ini barusan ada yang hubungi saya, dan ini sudah kesekian kali. Dan ini masyarakat sipil kayaknya. Jangankan masyarakat sipil, yang aparat juga banyak yang seperti itu. Awal mulanya, awal mulanya adalah mereka biasanya pakai jasa untuk aktivasi atau kebetulan membeli apa namanya membeli Starlink yang sudah ada akun. Nah, itu asalnya. Atau dia membeli Starlink lalu pakai jasa aktivasi yang dia sendiri tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, tapi ya banyak sih kasus kemarin dia pakai jasa terus awal-awalnya melakukan pembayaran tuh enak. Tapi lama-lama karena dia telat bayar 2 hari, nah itu aparat ke salah satu aparat. Saya cuma telat 2 hari mas katanya. Terus tadi saya nggak bisa, tapi saya sudah melakukan transfer untuk melakukan pembayaran dan tidak diproses. Nah, kenapa kok jasa itu seperti itu? Karena dia akan pakai biasanya pegang berapa akun Starlink dan dia selalu tidak memperpanjang layanannya itu. Setelah bayar langsung dihentikan layanan. Artinya misalkan bayar, ntar ya, notepad saya bikin simulasi ya. Misalkan bayar eh, tanggal gini ya, tanggal 15 Januari kemarin ya tanggal 15 November misalkan. November 2025. Nah, ini jatuh tempo berikutnya kan tanggal 15 Desember 2025. Nah, pada saat bayar tanggal 15 November itu layanan langsung dihentikan. Nah, itu layanan akan tetap berjalan sampai tanggal 15 Desember. Nah, lalu pada saat kita lupa tidak melakukan transfer sampai maksudnya tidak melakukan transfer ke si jasa sampai tanggal 16 Desember, otomatis internetnya sudah berhenti. Nah, itu yang banyak kasus dan itu si jasa biasanya udah tidak mau melakukan perpanjangan. Enggak semuanya sih. Ada berapa oknum jasa yang seperti itu. Meskipun pada saat tanggal 16 Desember misalkan, wah iya saya nggak perpanjang Starlink. Nah itu kasusnya seperti itu kemarin telat 2 hari bayar katanya dan udah nggak mau tahu si jasanya. Ya. Terus yang kedua kemarin ada kasus saya masih ada voice-nya itu temen dia itu kena kasus seperti ini. Jadi tidak bisa melakukan pembayaran, eh, lalu dia cari jasa lagi, cari jasa untuk bisa mengaktifkan Starlink. Jadi intinya cari jasa lagi, itu ya. Nah, ketemulah dia jasanya di FB.
ketemu jasa di FB. Nah, oke, ketemu jasa di FB, bayarlah dia. Karena si jasa itu, jasa kedua, jasa orang lain itu katanya sudah memberikan email seakan-akan dari Starlink, lalu melakukan screenshot akun, seakan-akan akun Starlinknya sudah di tangan dia. Nah udah bayar. Bayarnya biasanya murah sih awalnya. Ketemu jasa, itu ketemu jasa di mana lah gitu. Katanya di FB kalau dia. Nah, lalu si jasa itu minta haknya dia sebagai jasa karena dia udah mengirimkan email, sudah screenshot akun, minta jasa, minta jasa. Katakanlah murah-murah aja dulu, 300.000 itu. Nah, ditransfer sama teman saya ini. Nah, setelah bayar 300.000, otomatis kan si teman saya ini minta akunnya lagi, gitu ya, minta akunnya lagi. Nah, si jasa ini berkedit lagi. Wah, ternyata ini ada tagihan, katanya, entah 1 juta berapa gitu tagihannya. Minta lagi, minta lagi, minta lagi tagihan, karena ada tagihan. Nah, karena udah terlanjur bayar ini, ya, ya jadi seakan-akan, wah saya sudah terlanjur bayar 300.000, wah kok ini masih ada tagihan. Jadi bayar lagi lah gak apa-apa, mungkin setelah ini selesai. Mungkin gitu ya. Bayar lagi dia, teman saya ini. Bayar lagi. Setelah itu, setelah bayar, si jasa minta lagi. Jadi seakan-akan dipersulit gitu. Seakan-akan dipersulit, minta lagi katanya jasa untuk pentransferan akun, mengganti akun. Minta jasa lagi. Nah, di sini teman saya menghubungi saya. Bukan teman sih sebenarnya. Aslinya bukan teman. Dulu cuma pernah setting mikrotik ke saya, dan setelah itu gak ada kabar lama. Jadi itu saya anggap teman. Lama ada lagi menghubungi saya pas ada masalah ini. Ya kalau teman saya asli sih nggak mungkin mereka menghubungi orang lain. Ya kalau teman saya yang asli yang memang sering komunikasi tiap hari nggak mungkin mereka cari jasa lain. Nggak mungkin mereka cari jasa aktivasi lain. Gitu. Ini teman yang pernah saya setting mikrotiknya dulu. Entah tahun berapa sebelum Masehi itu, lupa saya. Nah, kasusnya ini minta jasa yang jelas dia udah bayar 2 kali. Ya, jasa pertama, terus jasa lagi karena ada tagihan, dan minta lagi. Nah, di sini saya bilang sudah hentikan. Itu jelas sudah penipuan, gitu. Karena setahu saya sering bilang, bukan sering bilang, pernah bilang di video, kalau mau jasa itu sama orang-orang yang udah terkenal, paling nggak punya channel YouTube, atau orang-orang yang memang sudah dikenal. Kenapa? Apalagi nemunya cuma di FB. Orang kan bisa aja pakai FB lama, seakan-akan bikin jasa, apalagi ini soal akun Starlink, yang, aduh, kalaupun dia hacker, perlu hacker kelas dunia untuk bisa membobol, mengubah sistem Starlink, memasukkan email kita. Itu. Starlink itu yang punya CEO-nya, Elon Musk. Dia orang terkaya nomor 1 di dunia. Masa dia nggak punya hacker atau keamanan yang berlapis? Ujuk-ujuk cuma mau dibantu jasa dari FB yang nggak jelas. Ya, cari orang yang jelas kalau memang mau jasa. Saya selalu sarankan, apakah nggak ada eh, solusi? Selalu ada solusi jika kita mau. Kalau memang emailnya sudah tidak tertaut dengan akun, ya entah pakai jasa atau mereka aktivasi, kita nggak bisa bayar gitu. Caranya ya tinggal masuk ke apa namanya, pusat bantuan Starlink. Kalau kita sedang logout, ya, kalau sudah logout,
kita buka Starlink. Misalkan email kita sudah masuk nih, udah masuk tapi nggak bisa bayar atau nggak bisa lihat settingan lain-lainnya di Starlink. Nah, kita buka eh, buat email baru, lalu masuk ke web Starlink dan klik di sini butuh bantuan. Ya, masalah lain terkait proses masuk. Seperti ini. Isi nama depan, nama belakang, email baru, nomor telepon, nanti akan diverifikasi sama Starlink. Artinya diverifikasi ke email, nanti ceritakan di email itu. Di halaman selanjutnya ini. Nanti di chatting. Kalau yang jawab robot ketik aja, misalkan yang jawab robot gitu ya. Ketik aja begini, saya butuh bantuan manusia. Begitu saja di Starlink. Sebenarnya saya nggak mau bikin video ini, malas saya. Karena sudah terlalu banyak yang kena seperti itu. Entah kena pembeliannya yang memang orang yang jual itu nggak bener, entah kena si jasa aktivasinya yang jasa si aktivasinya itu nggak bener. Aduh, tapi ya anehnya rata-rata pas saya tanya siapa yang aktivasi, temen. Siapa yang aktivasi, temen. Lucu ya. Saya kejar itu temen apa jasa, dan kebanyakan rata-rata adalah jasa, atau dia bilang temennya temen, pret. Ya, ya, kalau nanti jawabnya robot, ini isi nama depan, nama belakang, terus email baru yang tidak masuk ke akun Starlinknya itu, terus nomor telepon. Nomor telepon nih nomor yang sudah dipakai ke akunnya itu terserah. Lalu klik berikutnya nanti ada verifikasi email. Ke email yang baru itu dilanjutkan aja, diklik. Lalu kalau pertanyaan, nah kalau nanti tanyanya saya tidak bisa masuk ke akun, biasanya itu yang jawab robot. Atau ya, kalau yang jawab robot, ketik aja saya butuh bantuan manusia seperti itu. Nanti akan diarahkan ke CS Starlink. Ceritakan dari awal. Jangan sok tahu ya. Kalau ngubungi CS itu jangan sok tahu pertama. Yang kedua, jangan buru-buru. Artinya pada saat mereka belum balas, jangan dikejar. Yang salah itu kita emang. CS itu untuk hanya bantu ya. Waktu gak dibalas 5 menit, udah udah dibalas lagi sama kita, gimana gimana. Ya, yang dia tangani itu bukan cuma Anda. Ya, apalagi Starlink. Bisa jadi mereka adalah CS-nya di satu pusat tertentu di sana, luar negeri. Berarti yang ditangani adalah pelanggan Starlink seluruh dunia. Itu sabar. Bisa jadi balasannya butuh lebih dari 24 jam, kadang 2 hari. Sabar, ceritakan. Begini misalkan, eh saya contohkan, saya menceritakan. Misalkan, pakai huruf kecil ya, saya huruf besar ini karena biar jelas. Misalkan, oh udah usah ketik lah, saya ngomong aja. Misalkan, saya menggunakan jasa orang lain untuk mengaktifasi Starlink. Tapi akhir ini bermasalah karena orangnya tidak bisa dihubungi. Nah, tolong kiranya pihak Starlink bisa membantu untuk memulihkan atau mengubah email pada akun saya karena saya tidak bisa melakukan pembayaran. Gitu. Apalagi eh, biasanya ngubungin Starlink ya. Saya nggak tahu ya. Semoga bisa ngubungi Starlink lewat eh, WiFi Starlink yang itu, yang udah nggak ada internetnya. Biasanya saya nggak pernah coba. Saya nggak pernah coba sih. Kalau bisa sih enak. Misalkan kita masuk ke WiFi Starlink kan nggak ada internet tuh. Biasanya masuk ke webnya sendiri bisa itu. Ya, tapi kalau meskipun pakai web lain sinyal wifi lain nggak apa-apa sih. Nah, ceritakan seperti itu. Kita punya modal, perangkat itu di kita kan. Perangkatnya masih di kita. Asal itu bukan Starlink hasil curian ya. Asal bukan pembeliannya hasil curian, kemungkinan masih bisa dikembalikan. Ceritakan yang jelas kepada CS Starlink. Saya menggunakan layanan aktivasi karena saya sendiri tidak punya metode pembayaran untuk aktivasi, atau saya tidak mengerti, seperti itulah. Jadi jangan sok tahu ya, kalau menghubungi CS itu jangan sok tahu. Jadi jangan pada saat pertama hubungi, tolong ubah email saya loh.
Ubah email kenapa? Kan mesti gitu. Kenapa kok ubah email? Kan gitu. Ceritakan yang jelas, jangan sok tahu. Ya, sekarang kan kita benar-benar butuh bantuan lah. Terus jangan buru-buru. Jangan jangan kita mendesak mereka. Biarkan mereka membalas sendiri. Nanti kan mereka biasanya minta bukti, bukti nomor kit atau kita minta foto dengan Starlinknya dengan memperlihatkan nomor nomor SN-nya juga, nomor serinya, minta foto KTP kita biasanya seperti itu. Ya ikuti saja arahan mereka. Itu adalah cara yang benar untuk mengatasi masalah akun. Gak pakai jasa, ya, gak pakai jasa lagi. Kalau pakai jasa, jasanya tinggal buka. Biasanya saya dulu pernah temen itu pakai jasa katanya. Ini mas akunnya sudah di dia, akunnya sudah di si jasanya, katanya mesti minta transferan. Padahal yang si jasa itu jasa oknum jasa brengsek itu ya, dia pakai akun lain di inspek elemen aja. Nih, di inspek elemen eh seakan-akan dia akunnya inspek elemen tuh kayak gini loh teman-teman. Mungkin ada yang nggak paham ya. Nih, misalkan ini email ya, ini tulisannya hubungi dukungan. Inspek elemen tuh tinggal kayak gini. Ini bisa diubah. Tulisannya ini bisa diubah. QQ misalkan, Q. Ini saya ubah Q ya, hubungi dukungan saya ubah Q. Sudah berubah Q. Nah, dan itu kemarin tuh yang saya tahu akunnya itu diginikan, di screenshot gini, di video, ini akunnya sudah kembali, berisi email, terus alamat. Loh, si jasa itu kan awalnya minta email, minta alamat, minta nomor HP, dieditlah ke akun yang ada di Starlink, lalu di video, inspek elemen dulu. Inspek elemen itu gak ngedit lewat Photoshop loh, gak ribet. Tinggal inspek elemen, mau diubah apa tulisannya, emailnya mau diubah apa, tinggal ubah. Video leka anu apa, direkam layar pakai komputer ini dikirim, kan orang percaya. Kecuali si jasanya itu masuk lewat aplikasi Starlink di HP-nya, masuk ke email kita, jangan diputus. Itu masih agak sulit kalau mau diedit. Kalau lewat akun-akun kan, aduh, gak tahu gimana jelasannya ya. Soalnya yang kena-kena kayak gini nih, yang kurang paham. Yang sering dikirim sama si jasa kampret, jasa untuk unlock, katanya unlock akun Starlink. Itu dari akun seperti ini, dari tampilan-tampilan laptop komputer yang seperti ini kan beda tampilannya kalau lewat aplikasi itu. Lewat aplikasi Starlink tuh beda, nggak kayak gini. Kemarin tuh yang dikirim kayak gini. Ada akun, ada akun eh, seakan-akan menampilkan email email itu yang benar, nomor HP, alamat gitu sudah dikasih tahu seperti itu. Padahal itu tinggal inspek elemen aja. Tuh, nggak tahu ya. Oh ya, yang bilang di Bennett karena voucheran sekali lagi saya bilang pret. Enggak lah, aman. Itu aja. Intinya saya tidak merekomendasikan jasa siapapun untuk membuka akun Starlink Anda yang terkunci ataupun nggak bisa bayar. Saya selalu menyarankan lewat web resmi Starlink di pusat bantuan. Gitu. Nih pusat bantuan hukumi dukungan. Ini kan suruh isi. Nih kalau kalau nggak punya akun di sini, terus lain terkait ini pakai email baru. Soalnya kalau pakai email yang sudah ada di akun Starlink, ini akun Anda sudah ada, silakan login gitu biasanya. Pakai email baru, ceritakan gimana masalahnya. Oke, gitu saja. Hati-hati. Starlink itu nggak murah, jadi pastikan kalau pakai jasa, jasa yang benar. Dan saya tidak merekomendasikan siapapun untuk melakukan jasa aktivasi, untuk melakukan pembayaran. Terserah Anda mana yang Anda percaya. Bahkan saya tidak merekomendasikan saya sendiri. Kalau Anda percaya saya, silahkan pakai jasa saya. Kalau enggak, silahkan pakai jasa lain atau belajar aktivasi sendiri. Saya Dimas Alfaruk, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.